Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Metro TV? Senang sekali saya Cici Kirani hadir kembali menjumpai Anda selama 1 jam tentunya di Tafsir Al-Misbah. Dan kita masih melanjutkan surat Al-Maidah. Dan kali ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 97. Dan seperti biasa sudah hadir di tengah-tengah kita, walaupun sudah mendekati akhir Ramadan, tapi beliau tetap semangat dan insya Allah tetap sehat untuk bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masih sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Ya, dan di tengah-tengah sahur kita pagi ini juga sudah hadir ibu-ibu yang walaupun sudah mendekati akhir Ramadan tapi tetap semangat juga untuk hadir di sini ya Ibu ya, semakin ramai saja. Dan kita sapa dulu dari Majelis Taklim Istiqomah Solo, ini jauh sekali ya. Assalamualaikum Ibu. Iya. Dan Majelis Taklim Aisyah Kebayoran Baru, Majelis Taklim Dar Al Taufik Duren 3 dan Majelis Taklim Animah Kebon Kacang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Iya, ada bapak-bapak juga yang hadir di sini, subhanallah. Dan langsung saja kita melanjutkan surat Al-Maidah Pak ayat 97, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 97 dari suratul Maidah masih berkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Episode yang lalu kita berbicara atau ayat-ayat berbicara tentang orang-orang yang sedang berpakaian ihram atau berada di tanah haram. Mereka itu dilarang untuk membunuh binatang, berburu walau binatang buas. Ini berarti bahwa di tanah haram, orang yang berpakaian ihram memberikan rasa aman kepada binatang. Ya kan? Nah, ayat 97 ini menggambarkan bagaimana keberadaan di tanah haram, adanya Ka'bah di sana juga memberi rasa aman buat manusia. Jadi tanah haram itu tidak hanya memberi rasa aman pada binatang, tetapi juga pada manusia. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyamal linnas. Allah menjadikan Ka'bah, Baitul Haram, rumah yang sangat terhormat, sebagai qiyaman linnas. Kita lihat dulu. Qiyaman linnas. Qiyaman itu kalau kita terjemahkan secara harfiah berdiri. Biasa kita di madrasah itu ada tamu terus bilang qiyaman ya, berdiri. Qiyaman itu juga berarti tonggak. Karena tonggak itu didirikan, atau kita beri gambaran lebih jelas, kita punya tonggak berupa tongkat, itu kita pegang untuk kita berdiri tegak. Nah, Ka'bah dijadikan Allah sebagai tonggak untuk tegaknya kemaslahatan manusia. Yang pertanyakan, bagaimana Allah menjadikan Ka'bah itu tonggak? Nah, dia menjadikannya tonggak dengan menciptakan dalam jiwa manusia kecenderungan untuk mengagungkannya. Dia menciptakan dalam diri manusia keinginan untuk selalu mengunjunginya. Ibu-ibu udah haji? Yang sudah haji saya tanya, masih mau pergi haji? Mau. Yang 2 kali, 3 kali selalu mau ke sana. Kenapa begitu?
Allah menjadikan itu agar supaya dia menjadi tonggak untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kemaslahatan buat manusia. Khususnya kalau kita tinjau pada ayat ini buat penduduk Mekah yang ada di sana. Ya. Walaupun buat kita juga iya. Mekah ini daerah tandus. Iya. Gersang. Tidak ada pepohonan. Apalagi dulu. Saya kira 40-50 tahun yang lalu masih jarang kita lihat itu pohon. Tetapi anehnya, ibu ke sana, bapak ke sana, segala macam buah didapat di sana. Iya. Iya. Siapa yang ngatur itu? Allah. Nah, itulah antara lain makna. Allah jadikan Ka'bah, rumah Allah itu qiyaman linnas. Manusia-manusia yang ada di sana ingin merasa aman, ingin terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Allah menjadikan melalui Ka'bah manusia cenderung ke sana, bawa barang dagangan, ya kan, segalanya macam ada di situ. Bahkan menjadikan Ka'bah itu tempat yang aman sehingga kita lihat begitu amannya sampai-sampai seorang anak yang menemukan pembunuh anak ayahnya di Ka'bah tidak akan mengganggu pembunuhnya. Ini dia bunuh ayahnya nih, atau dia bunuh anaknya. Kalau itu orang ada di Ka'bah tidak boleh diganggu karena ini tempat yang aman. Allah menjadikan ini qiyaman, kita masih lihat qiyam. Allah menjadikan itu semacam meeting point, tempat ketemu. Kita di airport ada meeting point ya. Kalau itu di mana dia nih? Bingung nih, di mana dia? Hah? Di mana cari ketemunya? Di meeting point. Kalau gelisah, kita di mana? Hilang barangkali dia. Ke sana aja, kita akan bertemu di sana. Begitu juga Ka'bah itu di ayat lain dikata mathabatal linnas, tempat orang kembali ke sana. Subhanallah. Kita pun itu diciptakan oleh Allah kecenderungan itu. Itu sebabnya orang yang ke Mekah, orang yang ke Ka'bah, betapapun sibuknya dia di tanah air, itu terkadang kesibukannya terlupakan, semua perhatiannya tercurah ke sana. Itu yang diantara lain makna ja'alallahul ka'batal baital haram qiyaman linnas. Saya kira kita baik, nanti kita lanjutkan ya Pak. Pemirsa jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan kembali. Masih tetap surat Al-Maidah ayat 97. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Pemirsa kembali bersama kami masih di Tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas surat Al-Maidah ayat 97 dan seterusnya. Silakan Pak. Baik, itu Ka'bah, itu Baitullah. Kemudian demikian juga Allah menjadikan Al-Hadiyah. Al-Hadiyah itu binatang yang dipersembahkan untuk disembelih. Wal Qalaidah itu juga binatang yang diberi tanda-tanda khusus di lehernya, juga sebagai persembahan istimewa kepada Allah. Itu begitu juga bulan-bulan haram. Ini semua dijadikan oleh Allah sehingga manusia menghormatinya, tidak mengganggunya. Kalau bukan Allah yang menjadikan demikian, pasti Ka'bah tidak akan diperhatikan orang. Ya. Pasti binatang-binatang itu akan diabaikan, akan dianiaya. Tetapi Allah menjadikan itu semua demi kemaslahatan manusia. Ini lanjutannya. Lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Supaya kamu mengetahui
bahwa Allah itu Maha mengetahui segala apa yang di langit dan di bumi, sehingga Dia mengatur ini semua untuk kemaslahatan kamu. Kalau Dia tidak tahu, Dia tidak atur seperti itu. Saya mau beri contoh. Kita ambil satu contoh saja. Allah yang menetapkan ibadah haji, ya. Bagus. Itu haji wajib berapa kali? Satu kali. Pernah Nabi ditanya, ada kaitannya. Tanya, Nabi itu haji tiap tahun atau sekali seumur hidup? Seandainya Allah tidak tahu bahwa manusia muslim akan sedemikian banyaknya, lantas Dia katakan setiap tahun, kira-kira bisa? Ini jawaban bahwa hanya sekali seumur hidup, menunjukkan bahwa itu Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sekali. Karena kalau Dia katakan 2 kali, repotnya kita sekali aja sudah. Ya. Padahal dulu belum banyak orang. Dulu mudah sekali itu kalau Dia mau katakan setiap, bahkan kalau Dia mau katakan dulu, sekali 3 bulan bisa. Tetapi ini Allah mengetahui rincian segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, bukan hanya sekarang, bukan hanya dulu, tetapi yang akan datang. Itu bukti. Itu sebabnya dikatakan lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim. Segala sesuatu yang di luar langit dan bumi pun Dia tidak tahu, Dia ketahui segala sesuatu. I'lamu, karena itu ketahui juga lah bahwa Allah sangat keras siksanya bagi yang melanggar, dan Allah sangat pengampun lagi pengasih. Sedikit aja, keras siksanya, satu sifat, ya. Maha pengampun, maha penyayang. Berapa sifat di situ? Pengampun dan penyayang. Keras siksanya 2:1, ya. Nah, kalau begitu rahmat Allah lebih banyak, lebih luas dari ancamannya. Baik itu Tuhan, ya kan? Sampai Dia katakan 2, saya ampuni juga, saya kasihi juga. Diampuni aja udah syukur, ya. Ini dikasihi lagi, diberi lagi nikmat. Yakinlah bahwa Allah amat baik, sehingga Anda amat buruk kalau durhaka pada yang baik. Itu maksudnya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ma'alar rasuli illal balag, wallahu ya'lamu apa ini? Matubduna wa ma taktumun. Rasul tidak lain tugasnya kecuali menyampaikan. Rasul menyampaikan bisa dengan ucapan, ya kan? Bisa dengan praktek, bisa dengan pembenaran, dan lain-lain sebagainya. Begitu caranya Rasul menyampaikan. Ada orang buat kesalahan, beliau tegur dengan lisan. Ada orang tidak tahu bagaimana caranya, beliau beri contoh. Ada orang melakukan suatu hal, beliau lihat diam, itu berarti boleh. Itu cara-cara Rasul hanya menyampaikan. Tapi menjadikan Anda beriman atau tidak beriman, itu pertama tergantung pada diri Anda mau atau tidak. Kalau Anda mau, Tuhan kasih. Kalau Anda tidak mau, oke, dia tidak mau, saya tidak kasih. Mau hadiah? Mau. Dikasih. Kalau saya mau kasih hadiah, enggak usah, jangan. Ya, saya tidak mau paksa. Kira-kira seperti itu, ya kan? Okay. Kita lanjutkan. Qul la yastawil khabisu wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, tidak sama yang buruk itu dengan yang baik. Walaupun yang buruk itu menyenangkan kamu dari banyaknya. Saya beri contoh dulu. Ada uang banyak,
tapi haram. Ada uang sedikit halal. Yang mana lebih bagus? Alhamdulillah. Kita lanjutkan sebentar lagi. Subhanallah. Ya baik pemirsa, kita akan masih tetap lanjutkan surat Al-Maidah. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Dan bagi pemirsa yang baru saja bergabung, kami masih membahas surat Al-Maidah ayat 97 yang akan dilanjutkan oleh Pak Quraisy Shihab. Silakan Pak. Baik, kita sudah katakan tidak sama yang buruk dengan yang baik, tidak sama yang halal dan yang haram. Ada kelezatan rohani, ada kelezatan jasmani. Yang mana lebih bagus? Rohani. Kalau Anda sedang mudik, nah ini mau mudik ini, mau capek-capek enggak? Mau. Karena apa? Setahun Karena sekali. lezatnya mudik jauh, itu tidak sama. Bisa jadi kelezatan jasmani itu membawa dampak buruk pada Anda, dan tidak ada kelezatan rohani yang membawa dampak buruk. Jadi tidak sama, walaupun kuantitasnya lebih banyak. Tapi dia tidak sama. Itu diingatkan kepada semua orang. Kita lanjutkan. Fattaqullaha ya ulil albab, maka bertakwalah kepada Allah wahai ulil albab, wahai orang-orang yang fikirannya tidak diliputi oleh kerancuan. Ulul albab itu orang yang punya pikiran yang jernih. Ada orang punya pikiran tapi campur-campur di dalamnya sehingga tertutup oleh kabut kekeruhan. Itu bukan ulil albab. Albab, oke, kita lanjutkan. Baru dia katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tas. Hai orang-orang yang beriman, jangan bertanya atau meminta hal-hal yang apabila kamu bertanya itu mengakibatkan kamu susah. Sama tadi itu. Ini haji. Sekali atau ini? Kalau saya jawab berkali-kali, kata Nabi, kamu bakal susah. Kamu tidak bisa lakukan. Kalau kamu tidak bisa lakukan sudah diperintah, kamu jadi kafir. Kalau kamu jadi kafir, kamu binasa. Jadi Allah menetapkan hal-hal ikuti. Yang tidak ditetapkan, yang dia larang, hindari. Yang dia tidak tetapkan, itu bukan karena lupa. Iya. Jangan. Ini kita biasa ini kalau bertanya itu setengah dari ilmu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas ditanyakan, jangan tanyakan. Istrinya setan siapa namanya ya? Iya tak? Ada pertanyaan kalau ditanyakan repot jawabnya, tidak usah tanya. Ibu lebih dulu ibu senang siapa yang lebih dulu mati, ayahnya atau ibunya? Nggak mau dua-duanya. Tidak bisa dijawab. Pandai-pandailah bertanya yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat jangan tanyakan. Pandai-pandailah minta apa yang Anda perlukan. Pandai-pandailah membeli apa yang Anda perlukan. Bukan semua yang Anda inginkan Anda beli. Itu pesan ayat ini. Tuhan, kata Nabi, paling tidak suka al-qil wal-qal wa kasratus su'al. Ini kan begini cerita. Itu rumor ngerumpi itu tidak ada gunanya. Ini ayat turun, satu orang bertanya pada Nabi, gimana ini Nabi? Nabi jawab, bertanya lagi. Akhirnya Nabi naik di mimbar. Siapa yang mau tanya sekarang, pasti saya beritahu kamu. Ada satu orang meragukan dia punya ini. Saya ini anaknya siapa? Nabi bilang, kamu anaknya ini dan ini. Ada lagi satu bertanya, bapak saya di neraka atau di sorga? Coba lihat. Nabi bilang, di neraka bapak kamu.
Banyak pertanyaan Sayyidina Umar terus naik berdiri. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Sudah, kami tidak tanya lagi, kami tidak tanya lagi. Tapi itu bukan berarti bahwa Al-Quran melarang bertanya. Tidak. Ya. Kalau perlu tanyakan. Nah, lanjutan ayat ini kita lihat. Lanjutan ayat ini menyatakan demikian. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzal Qur'an tubdalakum. Kalau ada pertanyaan kamu yang pantas ditanyakan sewaktu turunnya Al-Quran, akan dijelaskan pada kamu. Jadi kan boleh toh? Kalau ada yang kamu tidak mengerti, termasuk nih ibu-ibu nih sekarang. Kalau ada yang tidak dimengerti menyangkut penjelasan tentang Al-Quran, tanyakan. Ada jawabannya. Paling tidak kalau tanya saya, jawabannya paling tidak saya tidak tahu. Itu sudah jawaban. Iya kan? Itu jadi kita tidak dilarang bertanya. Silahkan, di dalam Al-Quran penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Yas'alunaka, yas'alunaka. Tapi ada pertanyaan yang tidak dijawab. Yas'alunaka anir ruh. Iya. Iya. Itu kamu tidak bisa ngerti. Itu urusan Tuhan. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepada kamu, kenapa bulan itu terlihat kecil, besar, 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 purnama, kecil lagi. Kenapa begitu? Itu tidak dijawab. Tapi diberi jawaban yang lebih bermanfaat. Qul hiya mawaqitul linnas. Itu adalah waktu-waktu buat manusia. Apa maknanya? Antara lain maknanya, kamu itu, umur kamu itu, usia kamu itu seperti bulan. Kamu itu tadinya tidak ada. Terus kecil. Terus besar, besar. Setelah sempurna, bagaimana? Turun. Menciut. Sekarang bulan kecil ya. Iya. Nanti tidak ada. Tapi bulannya yang tidak ada itu hanya tidak ada yang dilihat. Tapi sebenarnya ada kan? Bulannya. Begitu juga manusia. Dia tidak ada di pentas bumi ini. Kita tidak lihat lagi. Tapi dia ada. Hanya tidak terlihat. Jadi pertanyaan boleh. Tetapi pilihlah pertanyaan yang bermanfaat. Karena tidak ada gunanya kita tahu yang tidak ada manfaatnya. Saya biasa itu kalau ibu-ibu itu tanya, oh itu dia, itu artis itu pakai baju apa toh? Warnanya apa? Untuk apa tahu? Si banyak yang lain. Oke, kita kembali kepada ayat kita. Afallahu anha. Yang lalu sudah Tuhan maafkan. Tidak apa-apa. Kamu bertanya hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang sudah-sudahlah. Yang akan datang mulai dengan pertanyaan yang memang benar-benar kamu butuhkan. Itu pertanyaan. Permintaan juga begitu. Terkadang kita minta sesuatu yang tidak itu ada permintaan yang dikabulkan tetapi membahayakan. Jangan minta. Bisa jadi kalau Anda minta, membahayakan Anda. Ada seorang sahabat Nabi minta kepada Nabi, doakan saya biar kaya. Udahlah, rezekimu yang cukup-cukuplah. Enggak, Nabi doakan saya mau kaya. Betul, oke. Nabi doakan, dia kaya raya. Tapi begitu dia kaya raya, dia sudah tidak pergi sholat jamaah. Begitu, sudah lupa sholat. Sudah tidak bayar zakat. Nah, itu permintaan yang tidak pada tempatnya. Iya, baik. Seperti yang tadi Pak Quraish Shihab sampaikan, bahwa jika ada yang ingin bertanya, Pak Quraish Shihab insya Allah akan menjawab ya Pak ya. Ya kan itu pemirsa, kami akan memberikan kesempatan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di sini untuk bertanya langsung pada Pak Quraish Shihab. Tapi tahan dulu karena kami akan break. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Sekarang sudah segmen 4, berarti saya akan memberi kesempatan pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini untuk bertanya langsung pada Pak Quraish Shihab. Pertanyaan pertama langsung saja Ibu dari, ya silakan. Pertanyaan saya,
bagaimana usaha dan upaya kita untuk mencapai ulul albab. Terima kasih. Mencapai derajat ulul albab. Ya. Begini dulu Bu, kita lihat dulu apa sih artinya ulul albab. Ulul albab itu bentuk jamak katanya, ulu wali pemilik. Wali itu artinya pemilik. Ya. Albab itu bentuk jamak dari lub. Lub itu saripati. Saya akan berikan gambaran. Kalau kita punya jeruk atau kacang. Kacang itu ada kulitnya. Di dalam kulitnya ada isinya. Di dalam isinya ada lagi inti dari kacang itu. Iya. Nah, intinya itu lub namanya. Nah, persoalan yang dihadapi ada kulitnya. Anda boleh jadi hanya tahu lahirnya saja, baru tahu kulitnya. Anda tidak bisa tahu intisari dari suatu kacang itu kecuali kalau buka kulitnya, buka isinya di dalamnya. Jadi orang yang tahu di dalamnya itu pasti tahu isinya, pasti tahu kulitnya. Orang yang hanya tahu kulitnya belum tentu tahu isinya. Nah, ulul albab adalah orang-orang yang memahami persoalan sampai intinya sehingga pikirannya itu tidak diliputi oleh kulit, oleh kerancuan akibat kulit. Kelihatannya kulitnya masih bagus, isinya jelek. Bisa juga kulitnya udah jelek, isinya bagus. Ya. Nah, itu. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama ada cara yang biasa. Gunakan semua alat yang dianugerahkan Allah untuk mendapatkan ilmu. Apa itu? Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu tidak mengetahui sesuatu. Faja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Dengar yang baik. Pilih-pilih yang didengar. Sama. Wal absara, mata, pikiran. Ada lagi yang penting, hati. Bersihkan hati. Itu cara. Kenapa harus membersihkan hati? Karena ada pengetahuan yang diperoleh tidak melalui mata, tidak melalui telinga, tetapi langsung Allah campakkan ke dalam hati. Bersihkan hati, gunakan kemampuan seluruhnya, potensi yang diberikan Allah, Anda akan menjadi ulul albab. Saya kira itu singkatnya Bu ya. Oke. Iya baik, sudah cukup Ibu. Silakan. Kalau yang di belakang langsung diri, kalau yang di depan silakan langsung saja. Bagaimana memahami Ka'bah atau rumah Allah yang secara umum sebagai tempat tinggal? Mohon penjelasannya. Baik, ini ya. Ja'alallahul Ka'bata al-Baital Haram. Ya, Ka'bah itu dinamai Baitullah. Sekarang begini, kita lihat dulu. Bait itu sebenarnya pada mulanya tidak berarti rumah. Bait bata yabitu itu berarti memasuki waktu malam. Kalau malam kemana ibu-ibu? Di rumah tidur. Ke rumah. Kalau gelisah kemana? Sibuk di luar, mau tenang kembali ke rumah, ya kan? Iya. Oke, itu sebabnya kembali ke rumah, ketemu bapak, ketemu ibu, ketemu anak-anak, terdapat sakinah, ketenangan, ya kan? Itu sebabnya rumah juga dinamai maskan. Nah, Ka'bah itu dinamai rumah karena disitulah Anda mendapatkan ketenangan. Disitulah Anda mendapatkan keamanan. Tetapi bukan disitunya sebenarnya, tetapi siapa yang di situ. Allah di mana-mana, di mana-mana. Itu sebabnya Ka'bah
berbentuk kubus. Iya. Ya. Kalau salat ke timur boleh, ke barat boleh, ke utara boleh, ke selatan boleh, kemanapun boleh. Karena Allah di mana-mana. Tetapi kita perlu arah. Ya. Kita perlu itu yang saya katakan tadi, meeting point. Ya. Nah, meeting pointnya di dalam dua tanda petik di rumahnya. Saya dalam salah satu episode pernah berkata, orang yang pergi haji itu berkunjung ke rumah Allah. Sebenarnya bukan rumahnya yang dia kunjungi. Apa artinya saya ke rumah kalau pemilik rumah tidak ada? Iya kan? Saya menuju ke Allah. Tapi Allah memberi lambang. Ini loh, saya di sini loh. Jangan kira saya hanya di sini. Saya ada di mana-mana. Sebabnya dia berbentuk kubus. Nah, itu rumahnya. Seakan-akan di sana dia tinggal. Padahal dia tidak tinggal di sana. Nah, di sana tempat mendapatkan keamanan. Di sana tempat mendapat. Itu sebabnya Jalan Tas dinamai rumah. Sebenarnya tempat untuk tenang, tempat untuk gelisah. Saya kira hampir semua orang, kalau kita tidak mau berkata semua orang, ketika dia berada di Ka'bah itu tenang. Iya. Dia lupa kerjaannya. Ya kan? Oke, bagus. Iya, baik. Pertanyaan terakhir untuk segmen ini mungkin dari Ibu yang jauh-jauh dari Solo. Silakan Ibu. Ibu dari Solo nih, jauh-jauh. Iya, jauh-jauh. Kemarin kita dari Makassar. Silakan. Pak Quraisy mau tanya, ketika terjadi perubahan arah kiblat ke Ka'bah untuk salat, sebenarnya apa yang menjadi rahasianya? Mohon penjelasan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah salatnya menghadap ke Ka'bah. Hijrah ke Madinah, beliau menemukan orang-orang Yahudi yang salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Nabi ingin menunjukkan bahwa sebenarnya kami itu, umat Islam itu tidak berpegang teguh pada harus ke Ka'bah. Karena kami berkeyakinan bahwa Tuhan di mana-mana. Kami tidak tidak beranggapan bahwa karena Ka'bah itu masyarakat Arab menghadap ke sana lantas kami juga harus menghadap ke sana. Tidak. Nah, maka untuk menarik hati orang-orang Yahudi ini, Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Itu terjadi begitu Nabi hijrah ke Madinah. Karena orang Yahudi banyak di Madinah. Sekian lama beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Ada yang berkata 16 bulan, ada yang berkata 18 bulan. Orang Yahudi malah benci Nabi. Mengganggu Nabi. Nah, ketika itu Nabi sudah mulai, ini saya ajak ke sana dia tidak mau. Kembali keinginan Nabi untuk ke Ka'bah. Apalagi Ka'bah memang adalah tempat rumah peribadatan pertama yang di ini. Maka turunlah itu ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami lihat mukamu bolak-balik ke langit, menggambarkan keinginanmu mau ke sana. Oke deh, berpalinglah ke sana karena memang itu adalah tempat yang paling wajar untuk dijadikan arah bagi semua kaum muslimin. Jadi saya kira di sana. Iya, baik, semoga puas apa yang diucapkan oleh Pak Quraisy. Siap. Nah, bagian yang ingin bertanya lagi, kami akan beri kesempatan, tapi kita akan break dulu. Karena itu, pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini, Pak Quraisy siap juga akan memberikan kesimpulan dari surat Al-Maidah. Kesimpulannya seperti apa? Kita kembali setelah yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara Tafsir Al-Misbah, tapi kami masih membuka kesempatan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya langsung pada Pak Quraisy Shihab, dan kami juga nanti akan mendengarkan kesimpulan dari apa yang diberikan oleh Pak Quraisy Shihab. Seperti apa kesimpulannya, tapi sebelumnya silakan ibu yang mau bertanya, kalau di belakang langsung saja berdiri. Ya, silakan. Ka'bah dan Masjidil Haram merupakan tempat suci. Bagaimanakah mereka yang non-muslim
apakah boleh masuk ke Masjidil Haram dan Ka'bah tersebut? Mohon penjelasannya. Iya, tidak boleh. Saya tambahkan, setiap negara punya kebijakan menyangkut siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh. Karena itu ada visa. Ya. Allah menetapkan bahwa yang mau masuk Masjidil Haram dapat visa harus muslim. Yang kotor jiwanya tidak boleh. Jangan ada yang keberatan karena itulah kebijaksanaan penguasa negara itu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oke. Baik. Ya, baik, singkat sekali ya. Pertanyaan berikut, kalau yang dari belakang sekali langsung saja berdiri biar terlihat. Ya, langsung. Ya, silakan. Pada ayat 98 Allah sangat keras siksaannya. Bagaimanakah memahami sifat ini karena identik dengan sifat negatif? Iya, terima kasih. Sekian penjelasannya. Baik, saya dulu ingin luruskan. Jangan beranggapan bahwa sifat itu sifat negatif. Ya. Allah tidak menganiaya seseorang, tapi orang itu yang menganiaya dirinya. Siksa itu adalah buah pekerjaannya. Nah, saya ingin beri contoh, Ibu. Ini perlu kita luruskan. Begini, Bu. Kalau tanam satu biji tomat, satu butir bijinya, hasilnya berapa? Banyak. Itu sudah ketentuan yang ditetapkan Allah. Nah, kalau tanam biji tomat bisa lahir apel? Tidak bisa. Nah, begitu juga. Kalau melakukan kesalahan, ada buahnya. Yang salah yang tanam buahnya. Jadi Allah tidak berlaku negatif. Dia sudah jelaskan. Kalau Anda begini, ini hasilnya. Anda begini, ini hasilnya. Dan apakah negatif seorang ibu yang menarik telinga anaknya? Dia dalam rangka mendidiknya. Apakah negatif saya memenjarakan koruptor? Tidak. Jangan anggap negatif kalau begitu. Ya, Bu ya. Tuhan Maha Kasih, siksaannya itu adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Seseorang. Iya. Baik Pak, kesimpulan dari surat Al-Maidah ayat 97. Kesimpulannya saya kira yang pertama bahwa Allah Maha mengetahui sehingga segalanya diaturnya sedemikian rinci, termasuk di dalam menjadikan hati manusia cenderung untuk pergi berkunjung ke Baitullah di Mekah. Yang kedua, jangan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengakibatkan Anda kesulitan. Karena itu pandai-pandailah bertanya. Bertanyalah hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga saya kira yang saya ingin garis bawahi di sini adalah tidak sama keburukan dengan kebaikan. Pilih-pilihlah yang baik walau kuantitasnya sedikit, karena yang banyak tapi buruk itu pasti jauh lebih buruk daripada sedikit yang baik. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Pak Quraisy. Terima kasih juga pada ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Terima kasih pada pemirsa yang setia bersama kami jam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita ketemu besok dan masih membahas surat Al-Maidah ayat-ayat berikutnya. Saya Ceci Kirani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku menetap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok atau
segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari